tunggal, ganda, tunggal, ganda, tunggal, ganda, tunggal, tunggal, ganda. Sudah semangat? Ya. Siap. Sebelum pelajaran kita mulai hari ini, kita lebih baik berdoa dulu. Perwakilan untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Sekarang bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Ada yang sakit? Ada. Siapa yang sakit? Hati. Oh, sakit hati. Sekarang sebelum pelajaran kita mulai, saya absen terlebih dahulu ya. Abel ada apa enggak? Udah masuk, berarti sakit kayaknya ya. Kemarin kena hujan. Aldi Setiawan tidak masuk lagi. Aldi masuk. Mana Aldi? Ali Maulana. Oke ada. Aldi Rionada. Abdi Pratama. Oke. Cahaya Mentari. Christine. Dani Irawan. Kenapa sakit? Jiki. Sakit juga. Elizabeth. Elvina. Kevin. Kelvin. Aceh. Lailatul. Aceh. Laura. Marsalina. Mas Ruro. Oh iya ada. Maya Chandra. Melinda. Nita. Nabila. Uji. Regita. Sofian. Oh ada. Vera. Ada juga. Yuliani. Zamotul. Ada. Lumayan banyak yang sakit ya hari ini. Musim hujan. Iya, karena musim hujan kemarin juga habis hujanan sering pulang sekolah, jadi banyak. Kita mulai pelajaran hari ini. Kita akan mereview pelajaran yang kemarin. Kemarin yang kita bahas kira-kira tentang apa? Sebelum tekanan hidrostatis kemarin, Christine, apa kemarin Christine? Apa? Yang kemarin tentang energi. Selain energi, apa lagi? Tekanan.
Tekanan yaitu didefinisikan sebagai gaya yang diberikan berbanding terbalik dengan luas penampan. Ya. Selain itu ada apa lagi kemarin yang sudah dibahas? Oke. Selain itu sebelum ketekanan kemarin ada masa jenis ya. Kita mencari masa jenis pakai apa kemarin? Masa dibagi apa? Volume. Kira-kira masa jenis minyak sama air sama apa enggak? Tidak. Beda ya. Lebih besar masa jenis air. Ya, sudah lupa ya. Kok minyak? Sekarang lihat ini, ada gambar seorang anak yang lagi apa? Berenang. Sekarang pertanyaannya, mengapa pada saat berenang semakin dalam maka telinga dan dada akan terasa sakit atau sesak? Kenapa kira-kira? Karena ada tekanan. Selain itu ada apa lagi? Ada apa? Karena apa? Kira-kira? Kira-kira apa? Karena tekanan semakin ke bawah semakin besar, sehingga menyebabkan telinga dan dada terasa sakit. Baik. Sekarang tujuan pembelajaran hari ini. Perwakilan untuk membaca satu tujuan satu anak ya. Tujuan yang pertama, Mas Alif, kira-kira apa tujuan yang pertama itu? Melalui gaya dapat menilai titik tekanan tapi dengan teliti dan tanggung jawab. Melalui tayangan video tentang Frida Study, siswa dapat menyelidiki tekanan gerak dengan teliti dan tanggung jawab. Untuk yang tujuan kedua, Mbak Maya, apa kira-kira tujuan yang kedua? Melalui bahan ajar berbeda status siswa dapat berdiskusi menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan dan Oke, melalui bahan ajar Frida Study, siswa dapat berdiskusi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan gerak dengan teliti dan tanggung jawab. Tujuan terakhir, Mas Kevin, kira-kira apa tujuan yang terakhir? Tolong dibaca. Mas Kevin. Tekanan siswa mampu mengaitkan penerapan tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari dengan teliti dan tanggung jawab. Ya, di sini ada 3 tujuan ya. Setelah tujuan, saya akan membacakan atau ini tentang acuan pembelajaran yang pertama. Yang pertama nanti sampean akan diberi permasalahan. Ada sebuah gambar, ya nanti dianalisis permasalahannya. Yang kedua, kalian disuruh mencari solusi permasalahan melalui percobaan sederhana. Nanti kalian bisa berkelompok melakukan praktikum sederhana. Yang ketiga, kalian menyajikan atau mengerjakannya dan menyimpulkan percobaan serta menjawab permasalahan yang diberikan di awal pembelajaran. Untuk penilaian pembelajaran di sini nanti ada 3 penilaiannya. Yang pertama kognitif. Di akhir nanti sampean ada tes. Ada beberapa soal yang kalian harus kerjakan. Yang kedua ada penilaian sikap. Ketika kalian berdiskusi atau praktikum, nanti sikap, tanggung jawab, teliti nanti akan diteliti. Kapan nanti saya akan menilai ya. Yang terakhir ada penilaian keterampilan. Waktu kalian melakukan percobaan nanti juga akan dinilai. Dan hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Ya. Ada
sebuah masalah yang nanti sampai cari solusinya dengan menggunakan metode eksperimen atau percobaan sederhana, diskusi, dan tanya jawab. Di sini juga ada perangkat pendukung pembelajarannya. Yang pertama ada materi ajar. Yang pertama yaitu tentang kita hari ini tentang tekanan hidrostatis. Yang kedua ada LKPD. Nanti kalian saya akan bagi LKPD-nya. Sebelum ke fase selanjutnya, di sini ada orientasi masalah. Ya, ada gambar sebuah apa itu? Bendungan. Bendungannya merupakan lahan basah yang berfungsi menampung air. Ya, kira-kira dari gambar tersebut apa yang terjadi? Bendungan. Saya coba putarkan video ya. Nah. Coba diperhatikan. Kira-kira apa itu nanti yang terjadi? Kira-kira apa? Tanggulnya? Kenapa kira-kira ya? Nanti kita analisis pada saat percobaan atau video lagi ya. Setelah itu nanti ada fase selanjutnya yaitu mengorganisasikan kelompok. Kalian nanti saya bagi kelompok menjadi berapa kelompok ini? 4 ya. Satu kelompoknya bisa terdiri 5 sampai 6. Silakan membentuk kelompok dulu. Belikan. Setelah saya beri kelompok, ini nanti LKPD-nya. Coba dipahami dulu dan dibaca bahan ajar dan LKPD-nya ya. Plastik, terus apa lagi? Air sama PVS sama alat dan bahannya. Terus ada prosedur kerjanya. Nanti kita ada 2 praktikum ya. Yang praktikum pertama nanti ada 1 botol yang dilubangi dengan kedalaman yang sama. Berapa kira-kira lubangnya? Ada 2 dengan kedalaman berapa? Yang sama. Di situ sudah ada berapa? Di LKPD-nya ada kedalamannya berapa? Pertama ada berapa? 5 cm dengan kedalaman yang sama, lubangnya berbeda ya, di depan sama di belakang. Untuk yang percobaan kedua nanti ada berapa lubang? 3. Lubang pertama ukurannya kedalamannya berapa? 5 cm. 5 cm. Yang kedua 10 cm.
kalian bisa membaca dan melakukan praktikumnya sesuai dengan prosedur yang disediakan dengan di LKPD. Kira-kira sebelum ke percobaan sederhana, ada yang ditanyakan dulu apa enggak? Ada yang ditanyakan terlebih dahulu apa enggak? Saya kasih waktu 5 menit. Jika ada yang ditanyakan, kenapa? Untuk momen ini kira-kira ada yang ditanyakan apa enggak? Kalau tidak, silakan melakukan percobaan sesuai dengan LKPD. Yang pertama, langkah apa yang harus dilakukan? Contohnya, diapakan? Ya, dilakukan dulu. Mana botolnya? Itu ya. Caranya apa? Diukur dulu. Setelah itu diapakan tadi? Dilubangi. Ya. 5 cm dari bawah ya. Sudah dilubangi. Sudah diukur. Setelah itu sudah diukur ini kesalahannya. Sudah dikurangi tak? Kalau sudah, nanti ambil sholat dulu ya. Setelah dikurangi, sama baca. Setelah itu di antara yang halaman 5 dari atas sama tengah sama bawah, yang paling panjang atau yang paling luas yang mana? Yang paling bawah, yang paling bawah ya. Diamati, dicentang di sini ya. Berapa maksudnya bahasanya yang atas itu? Seperti itu ya. Ini Yang paling bawah, yang paling bawah.
Ini yang paling tinggi. Sudah? Sama ini nama yang paling bawah. tentang jawaban dari LA media dibutuhkan. Pertanyaan pertama, mengapa tabel bendungan bisa jebol? Dari video diperlihatkan kami menyimpulkan bahwa bendungan tersebut tidak kuat menahan besarnya tekanan air dan fondasi bendungan juga kurang kuat. Dari percobaan yang sudah kita lakukan mengenai percobaan pancaran air, jadi pengangkatan pertama lubang, kita membuat 2 lubang. Lubang pertama dengan kedalaman 5 cm dan lubang kedua juga sama 5 cm. Jawaban dari kelompok udara pancarannya sama-sama berapa cm? Sedangkan lubang botol sama-sama 5 cm. Hasil pengamatan pancaran air juga sedang. Dari pengamatan kedua, kita membuat 3 lubang. Lubang pertama 5 cm, lubang kedua 10 cm, dan lubang ketiga 15 cm. Jarak dari pancarannya yang 5 cm adalah 3 cm, dan jarak pancaran dari kedalaman 10 cm sepanjang 6 cm, dan jarak paling dan lubang ketiga dengan jarak 15 cm, jarak pancarannya 8 cm. Lubang pertama, pengamatan pancaran airnya lemah. Dan lubang kedua punya pancaran air yang sedang. Dan lubang ketiga punya pancaran air yang kuat. Berdasarkan dari pengamatan percobaan yang telah kami lakukan, kenyataan berikut ini yang berkaitan dengan tekanan hidrostatis adalah satu, hubungan tekanan hidrostatis dan kedalaman fluida berbanding terbalik. 2, besarnya tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh perputaran gravitasi bumi. 3, besar massa jenis fluida tidak mempengaruhi tekanan hidrostatis. 4, semakin bertambah kedalaman suatu fluida maka tekanan hidrostatis akan semakin besar. Jadi bendungan Jebol dibuat lebih tebal dibandingkan yang atas agar yang memiliki tekanan besar.
lubang yang nomor 3 atau nomor 1 atau yang paling bawah. Ada pertanyaan lagi untuk kelompok berikutnya? Oh ini ada nomor ini. Apa yang dapat kalian simpulkan tadi? Yang pertama apa? Mbak Trinity tadi setelah melakukan percobaan, kesimpulannya tadi apa? Oke, semakin dalam lubang benda, maka pancarannya airnya semakin kuat karena dipengaruhi oleh kedalaman. Terus untuk permasalahan tadi yang bendungan tadi yang jebol, kenapa pada saat bendungan sisi paling bawah dibuat paling tekan? Kenapa tadi? Karena agar kuat menahan tekanan. Karena Semakin bawah semakin besar tekanan air. karena semakin bawah semakin besar tekanan air, Besar buat lebih tebal. tebal. Setelah kalian menyimpulkan tadi, kan kalian juga dapat mengetahui ya, kalau misalnya kedalamannya dibuat sama dengan lubangnya berbeda antara depan dan bawah, itu jarak pancarannya sama. Berbeda dengan kalau lubangnya berbeda kedalamannya antara 5, 10, 15, maka jarak pancarannya juga beda. Semakin dalam maka semakin kuat pancaran airnya. Nah, setelah itu ada tekanan delta pada tempat yang terbuka. Sifat yang pertama yaitu apa? Yang satu tadi kalau waktu ditekan maka akan pancarannya ke segala arah. Yang kedua apa Mbak Laura? Semakin besar nilai dari rumus tekanan. Bila semakin dalam nilainya akan semakin besar, maka nilai tekanan pun semakin besar. Oke, yang ketiga apa yang disimpulkan dari kelompoknya Mbak Nabila? Ya, pada zat cair maka tidak akan bergantung pada bentuk wadahnya. Yang keempat, dinding bendungan bagian bawah lebih tebal daripada bagian atasnya biar tidak jebol karena tekanan air semakin besar. Selanjutnya ada evaluasi. Ini ada 4 di catatan PD atau modul baca tadi tidak ada. Silakan dikerjakan dulu. Saya kasih waktu 10 menit dari sekarang. Kerjakan sendiri-sendiri. Pertama, apakah kalian menyukai pembelajaran hari ini? Suka. Kenapa? Karena seru melakukan presentasi. Terus yang kedua, apa yang kalian dapatkan setelah mengikuti proses pembelajaran hari ini? Kira-kira apa? Kita dapat mengetahui tekanan hidrostatis, besaran, faktor-faktor yang mempengaruhinya, ya. Apa saja tadi faktor-faktornya? Ada massa, jenis, ada apa lagi? Kata gravitasi, sama yang terakhir waktu mengukur kedalaman berarti apa? Kedalaman benda. Jadi tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh gaya gravitasi sama kedalaman suatu benda. Refleksi yang terakhir, kira-kira kesulitan apa yang kalian hadapi selama proses pembelajaran? Apa? Kira-kira? Apa Mbak? Pada saat percobaan masih bingung dalam mengukur pancarannya antara penyamping apa kata aja. Oke, nanti kita bahas lagi. Kalau mengukur pancaran
berarti kalian harus mengukurnya dari jarak yang mendekat. Ya, pancarnya berapa tadi? Karena percobaan selesai, kegiatan hari ini selesai, kita akhiri dengan doa. Silakan dipimpin berdoa dulu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Untuk pertemuan selanjutnya besok kita ganti 7:30. Silakan dipelajari tentang hukum Pascal. Ya. Dan dibaca-baca lagi materinya biar besok bisa semangat dan bisa melakukan kegiatan lagi. Terima kasih atas waktunya. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat dan kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.